Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Bina Sarjana Informatika Kramat 98 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Studi Perilaku Tidak Etis dalam Penyebaran Konten Berhak Cipta di Media Sosial. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fajar Ardian Iman dengan 19220322. Perkenalkan, nama saya Anastasia Sabri Marasal dengan NIM 19 Perkenalkan, nama saya Jennifer Lasnata Salamika dengan NIM 19220711. Dan saya Dara Armelia Putri dengan NIM 19220531. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu studi perilaku tidak etis dalam penyebaran konten berhak cipta di media sosial. Itu adalah media sosial mempermudah produksi dan distribusi konten, namun juga meningkatkan risiko perilaku tidak etis seperti repost tanpa izin, penggunaan musik berlisensi tanpa izin, serta modifikasi karya tanpa persetujuan. Rendahnya pemahaman pengguna terhadap hukum dan etika menjadi faktor utama munculnya pelanggaran hak cipta di media sosial. Selanjutnya ada rumusan masalah. Pertama, bagaimana bentuk perilaku tidak etis dalam penyebaran konten berhak cipta di media sosial. Kedua, ada faktor apa saja yang mendorong pengguna melakukan pelanggaran hak cipta. Ketiga, apa dampak penyebaran konten berhak cipta secara ilegal terhadap kreator dan masyarakat. Dan terakhir, upaya apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi perilaku tidak etis tersebut. Berikut saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk perilaku tidak etis. Beberapa bentuk perilaku yang muncul dalam literatur dan hasil penelitian meliputi upload tanpa izin, penggunaan musik berlisensi tanpa izin, modifikasi karya orang lain tanpa persetujuan, serta pengabaian aturan serius. Bentuk-bentuk tersebut menunjukkan rendahnya kesadaran terhadap hak cipta di kalangan pengguna media sosial. Penjelasan yang kedua tentang faktor pendorong perilaku. Teknologi dan fitur platform kemudahan untuk mengunggah dan membagikan ulang konten di media sosial serta peluang besar untuk menjadi viral. Membuat banyak pengguna tergoda untuk menggunakan konten instan tanpa memikirkan izin atau hak cipta dari pemilik aslinya. Kurangnya kesadaran hukum dan etika juga menjadi faktor penting, di mana banyak pengguna tidak memahami bahwa tindakan tersebut termasuk pelanggaran hak cipta. Selain itu, motivasi untuk memperoleh popularitas dan keuntungan ekonomi mendorong pengguna untuk mengambil jalan benar. Untuk penjelasan yang ketiga tentang implementasi etis dan sosial. Penyebaran konten berhak cipta tanpa izin dapat menurunkan nilai penghargaan terhadap karya asli, menciptakan ketidakadilan dalam dunia kreatif, serta menimbulkan resiko hukum bagi pelaku dan platform. Dari sisi sosial, fenomena ini memperlihatkan rendahnya literasi digital dan kesadaran etis masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya peningkatan edukasi dan kebijakan platform yang lebih tegas untuk melindungi hak cipta dan mendorong perilaku pengguna yang lebih bertanggung jawab. Baik, pada bagian kesimpulan ini dapat kami sampaikan bahwa penyebaran konten berhak cipta tanpa izin di media sosial merupakan tantangan besar di era digital, baik dari sisi etika maupun dari aspek hukum. Fenomena ini tidak terlepas dari pesatnya perkembangan teknologi, dorongan untuk menjadi viral, serta masih minimnya pemahaman pengguna mengenai hak cipta. Melalui analisis literatur yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa perilaku tidak etis ini membutuhkan penanganan terpadu. Upaya tersebut meliputi peningkatan literasi digital, penguatan kesadaran etika, serta penerapan kebijakan platform yang lebih ketat dan konsisten. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tercipta lingkungan digital yang lebih adil, yang mampu menghargai karya cipta, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam berbagi konten di media sosial. Oke, terakhir ada saran.
Pertama, ada meningkatkan literasi digital, seperti edukasi pengguna tentang pentingnya menghargai hak cipta, kemudian memperkuat regulasi dan penegakan hukum, seperti memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran hak cipta di media sosial. Kemudian ada mendorong platform media sosial, seperti membuat sistem deteksi dan pelaporan konten berhak cipta yang lebih efektif. Kemudian ada mengembangkan etika penggunaan konten, seperti menanamkan kesadaran moral agar pengguna tidak sekedar mengikuti tren tanpa mempertimbangkan dampaknya. Terakhir, ada menyediakan alternatif legal, seperti mempermudah akses ke konten resmi dengan harga terjangkau atau gratis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.